Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rehan Akbar Maulana Setiawan dengan NIM 24105210016 dari kelas B, Program Studi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2024. Jadi, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah rancangan percobaan dengan di sini saya akan melakukan analisis data dengan menggunakan Excel. Datanya itu saya dapatkan dari kakak tingkat, di mana kita akan melakukan analisis data berupa hasil untuk menentukan ANOVA, dan kita lanjutkan dengan uji Duncan. Sebelumnya, di sini saya akan mengambil topik, saya memilih topik ini, yaitu pengaruh ukuran partikel, di mana dilambangkan dengan P. P ini ada 3 taraf, yaitu ukuran partikel kan faktor 1. P1 itu ukuran partikel 40 mes, kalau P2 60 mes, dan P3 80 mes. Sedangkan faktor yang kedua yaitu lama ekstraksi, di mana dilambangkan dengan Q, ada 3 taraf juga, yaitu Q1 lama ekstraksi 3 jam, Q2 lama ekstraksi 4 jam, dan Q3 lama ekstraksi 5 jam. Jadi judul yang saya ambil itu terkait pengaruh ukuran partikel dan lama ekstraksi terhadap kadar sulfat dalam satuan miligram per liter dari ekstrak alga coklat atau Sargassum polycystum, di mana pengelompokannya itu berdasarkan waktu pelaksanaan yang berbeda, di mana dikelompokkan menjadi 2. Data dari kakak tingkat adalah sebagai berikut. Perlakuannya itu ada berjumlah total 9, di mana setiap perlakuan itu dikalikan dengan faktor 1 dan faktor 2. Karena ada 3, ini 3 berarti 3 kali 3 ada total 9 perlakuan. Dari P1, Q1 sampai P3, Q3. Data dari kakak tingkat sudah saya masukkan ini, dari yang 6,04 sampai yang 15,30. Langkah pertama kita bisa untuk menentukan jumlah. Kita masukkan jumlah untuk P1, Q1 itu rumusnya sama dengan sum. Kita bisa langsung jumlahkan yang ini, kita klik 6,04 ditambah 6,05. Didapat hasilnya itu 12,09. Selanjutnya itu kita bisa untuk mempercepat, kita bisa drag saja sampai ke P3, Q3 sehingga didapat hasil penjumlahannya itu sebesar 30,60. Selanjutnya untuk menentukan rata-rata, kita bisa menggunakan rumus average. Sama seperti tadi, kita tulis rumus average, kita tekan yang ini, terus kita tarik sama yang ini. Kita rata-ratakan itu hasilnya didapat 6,05. Kita bisa drag selanjutnya untuk mempercepat sampai 15,30 didapat. Selanjutnya untuk yang jumlah ini jumlah dari setiap kolom. Dari kelompok 1 sampai rata-rata. Jumlah dari ini berarti kita tulis saja sum rumusnya. Hasil dari yang kelompok 1, perlakuan P1 Q1 yang ini 6,04 sampai 15,30, hasilnya itu adalah 90,39. Selanjutnya ini kita bisa drag saja sehingga didapat untuk yang jumlah rata-rata ini ada 90,44. Untuk rata-rata kita hitung dengan rumus average. Average ini kita masukkan rumusnya, average sama kayak tadi, kita blok yang ini dari kelompok 1 perlakuan pertama sampai perlakuan terakhir. Kita klik enter, didapat 10,04 itu rata-rata ya, terus kita drag, didapatkan total rata-ratanya dari semua perlakuan itu sekitar 10, yaitu sebesar 10,05. Langkah selanjutnya kita bisa menghitung nilai faktor koreksi terlebih dahulu. Itu kita masukkan jumlah dari seluruh data, yang ini berarti kan jumlah dari seluruh perlakuan dari
total dua kelompok juga ini 180,87, kita pangkatkan 2, terus kita bagi dengan 18. 18 didapat dari jumlah seluruh perlakuan itu kan ada 9. Kita kalikan dengan kelompok, jumlah kelompok ada 2. 9 kali 2 itu 18. Sehingga didapat faktor koreksi sebesar 1817,440205. Ini kita nanti saja. Tahap pertama, sebelum menghitung ANOVA, kita harus membuat tabel dua arah terlebih dahulu. Kita masukkan, karena ada dua faktor, ini kan P1 sampai P3, faktor pertama itu, kita masukkan di bagian kolom. Kita masukkan P1, P2, P3, sebelahnya kita tulis jumlah dan rata-rata. Untuk ini, bagian baris kita tulis faktor kedua, yaitu lama ekstraksi, Q1, Q2, dan Q3, jumlah sama rata-rata. Ini kita tinggal masukkan saja dengan menyesuaikan data yang ini. Ini kan misalnya P1 dengan Q1 kan. Kita klik, berarti kan yang ini kan, P1, Q1. Kita enter, kita tulis satu-satu sampai ke yang perlakuan terakhir P3, Q3. Itu kan di sini dia. 30,60 sama kan. Tahap selanjutnya kita langsung bisa hitung jumlah. Jumlah ini kita jumlahkan ini yang P1Q1 sampai P3Q1 di bagian baris didapat 53,37. Ini kita bisa drag juga sampai yang ini dulu didapat 68,20. Untuk rata-rata kita hitung dengan rumus ini 24 dibagi 6. 6 didapat dari total yang ini kan, karena ini bagian baris, berarti kan faktor Q kan. Faktor Q itu ada 3, dikali jumlah kelompok ada 2. Berarti 3 kali 2, 6. Dibagi 6. Klik enter. Kita drag juga bisa sampai yang ini 11,37. Tahap selanjutnya untuk jumlah, ini kita sum aja yang bagian P1 kolomnya dari ini 12,09 sampai 16,25 didapat 43,72. Ini kita bisa drag juga sampai yang ini. Didapat ini jumlahnya itu 180,87 sesuai dengan yang jumlah seluruh data perlakuan yang ini. Kita kasih tanda aja biar benar. Untuk rata-rata tadi sama juga. Kita masukkan yang jumlah ini, kita rata-ratakan dibagi dengan 6. Jumlah perlakuan Q dikali yang tadi, jumlah kelompok. 2 kali 3, 6. 30,15. Untuk menghitung rata-rata, kita bagi 6 juga, karena sesuai dengan jumlah perlakuan P dan Q masing-masing sama kan 3. Kita hitung jumlah ini dari setiap yang kolom, kita bagi 6. Kita drag saja sampai yang sini. Sampai yang ini ya. Kalau yang untuk ini, kita hitung rata-rata dari yang perlakuan ini. Setiap perlakuan, 8,90 sampai 11,37, didapat dia rata-ratanya sebesar 10,05. Sesuai dengan rata-rata data perlakuan yang pada tabel ini. Selanjutnya kita bisa untuk menghitung rumus ANOVA. Kita buat dulu tabelnya, itu ada sumber keragaman, DB, CK, KT, F hitung. Ini untuk menentukan signifikan berpengaruh atau tidak. Ini kita buat F tabel untuk taraf 5%, 0,05, dan 1% atau 0,01. Di sini kita tulis perlakuan kelompok P, Q, faktor P, yang ini ukuran partikel, Q itu yang lama ekstraksi. Interaksi itu P kali Q, sama aja. Kombinasi dari dua faktor. Berarti yang ini kan P1, Q1 sampai P3, Q3. Galat itu total kesalahan data dan total. Kita tulis
Langkah pertama kita hitung dulu DB total. Berarti kan itu rumusnya kita masukkan sama dengan kon A. Ini kita B7 C15 itu kita blok dari ini perlakuan yang ini kelompok 1 P1Q1 sampai yang kelompok 2 P3Q3. Tutup kurung kita kurangi 1. Tutup kurung lagi, enter. Didapat jumlah DB totalnya itu 17. Selanjutnya untuk perlakuan rumusnya mirip, tapi yang ini kita blok jumlah perlakuannya kan ada 9. P1Q1 sampai P3Q3. Dikurangi 1, didapat 9 kurang 1 kan 8. Kelompok juga sama, kita blok yang jumlah kelompok kan ada 2. Dikurangi 1. Rumusnya sama, kon A, hasilnya didapat 1 ya. Untuk P, dia kita lihat dari yang tabel 2 arah, kan ada 3 ini, P1 sampai P3. Kita ini, drag, kita blok, dikurangi dengan 1. Klik enter. Didapat 2. Untuk Q, kita blok yang ini, tabel 2 arah di bagian Q. Q1 sampai Q3 ada 3, dikurangi 1. Rumusnya sama kan? Tinggal ganti aja. Sama dengan 2. Interaksi itu kita dapatkan dari DB perlakuan, kita kurangi dengan DB pada perlakuan P dan Q. Didapat 8 kurang 2 kurang 2 kan? Berarti kan 4. Untuk DB galat itu selisih hasil sisanya dari DB total kita kurangi dengan DB perlakuan dikurangi DB kelompok. Didapat 8. Tahapan selanjutnya kita harus menghitung JK, jumlah kuadrat. Untuk langkah pertama kita bisa mulai dari sini. JK total didapat dari kita gunakan rumus sum SQ. Terus kita blok angka dari yang kelompok 1 sampai kelompok 2 dari semua pelakuan. 6,04 kita blok sampai 15,30. Tutup kurung, kita kurangi dengan faktor koreksi yaitu ini F19 1817, sekian. Klik enter. Dapat jumlah kuadrat total adalah 144,43. Jika ini kita blok yang ini 12,09 sampai 30,60 dari jumlah setiap perlakuan. Kita bagi 2 karena jumlah kelompok ada 2 dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk kelompok kita ini kan ada 2 kan, sum SQ kita blok yang ini dibagi 9 jumlah perlakuannya ada 9 dikurangi dengan faktor koreksi. Faktor P kita blok yang hasil P tabel 2 arah pada P1 sampai P3 ini jumlahnya kita ada 3 kan, kita bagi dengan 6 tadi kan dari perlakuan Q dikali jumlah kelompok kan, ada 3 kali 2 sama dengan 6 dibagi 6 dikurangi faktor koreksi didapat 123,98. Untuk Q sama saja, kita blok yang rumusnya sum SQ, kita blok 53,37 sampai 68,20, kita bagi dengan 6, sama kan tadi jumlah perlakuan P, kita kurangi dengan faktor koreksi, didapat 18,57. Jika interaksi itu selisih dari, kita kurangi saja, JK perlakuan dikurangi JK P faktor pertama dan JK Q faktor kedua. Didapat 1,88. Untuk galat itu sama saja, mirip DB rumusnya. Kita kurangi dari JK total, dikurangi JK perlakuan, dikurangi JK kelompok. Klik enter. Selanjutnya kita akan menghitung nilai KT, kuadrat tengah. Kita bisa langsung dari sini saja. Kuadrat tengah itu kan ada rumusnya. Rumusnya adalah jika pada setiap perlakuan dibagi dengan DB pada perlakuan.
Karena KT perlakuan kan yang kita cari, berarti kan kita tinggal bagi saja, didapat 18,05. Ini kita bisa drag saja sampai yang KT galat. Nah, ini kita tulis satu-satu saja. Rumusnya sama, berarti KT kan, KT kelompok itu jika kelompok dibagi dengan DB kelompok. Ini sama, bisa dilihat rumusnya ya, untuk mempercepat waktu. Selanjutnya untuk menghitung F hitung. Dari sini kita hitung F hitung dari F perlakuan, sumber keragaman perlakuan itu rumusnya adalah D33 itu adalah KT galatnya, KT perlakuan, kita bagi, kita kasih tanda dolar supaya memudahkan saat untuk kita lakukan drag. Kita dolar D karena di lokasi di D, dolar 38, nomornya 88 KT galat. Klik enter saja. Ini kita tinggal blok. Dapatkan hasilnya F hitung pada masing-masing perlakuan. F hitung perlakuan 1.444.305, F hitung kelompok, F hitung ini sampai F hitung interaksi sebanyak 37.515,33. Selanjutnya kita bisa hitung untuk F tabel terlebih dahulu. F tabel untuk 0,05 atau taraf alfa 5%. Kita hitung dengan rumus yang ini terlebih dahulu ya. Rumusnya itu F inverse, karena ini kita masukkan 0,05. Selanjutnya kita ini B33 itu DB pada setiap sumber keragaman pada barisnya, setiap barisnya. Kita ini selanjutnya kita kali dengan DB galat. Kita pakai dolar saja supaya bisa di-drag. Diperoleh 3,44. Ini kita bisa drag saja sampai sini, didapat F tabel 0,05 untuk interaksi itu 3,84. F inverse untuk 0,0, mohon maaf, F tabel untuk 0,01 atau taraf 1% itu sama saja. Tinggal kita ganti angka 0,01 ini. Rumusnya sama. F inverse 0,01, B33 kan DB setiap ini kan, sini kan perlakuan. Ini kita pasti DB galat dia terus sampai ke bawah. Selanjutnya untuk mengetahui apakah pada setiap sumber keragaman ini berpengaruh atau tidak berpengaruh atau non-signifikan, kita gunakan rumus if. If ini kita masukkan rumusnya di bagian perlakuan dulu ya. If E33 atau ini kan F hitung kurang dari G33 F tabel 0,05, maka dia akan muncul sebagai NS atau non-signifikan. Selanjutnya kita gunakan rumusnya. Rumus selanjutnya itu if E33 itu F hitung kurang dari H33 F tabel untuk 0,01, maka dia bintang 1. Kalau ini kita tulis lagi titik ini, titik koma, tanda petik bintang 2 ini kalau lebih dari sudah pasti otomatis dia bintang 2. Ini kan kalau E33 kurang dari ini bintang 1 tok. Kalau lebih dari otomatis dia bintang 2. Klik enter saja. Dapat bintang 2 hasilnya. Kita bisa drag saja ini. Jadi kan pada setiap sumber keragaman dari perlakuan kelompok P, Q, dan interaksi itu, karena bintang 2 ini tandanya adalah berpengaruh sangat nyata. Jadi menandakan kalau pada setiap faktor, yaitu ukuran partikel selama ekstraksi dan juga interaksi antara kedua faktor itu, dan juga kelompok dari waktu pelaksana yang berbeda itu berpengaruh sangat nyata pada taraf 1% terhadap kadar sulfat
dari ekstrak alga coklat Sargassum polykystum. Namun, tapi kan kita selanjutnya ini kan masih belum tahu kan pelakuan mana sih yang terbaik, kombinasi yang terbaik. Kita bisa lakukan dengan uji Duncan, di mana syaratnya itu, ya ini ada yang bintang ini, kita bisa. Pertama kita lakukan uji Duncan itu dari uji lanjut Duncan untuk interaksi. Dimana ini kita tulis dulu perlakuan rata-rata sama selisih dan notasi. P3, Q3, sampai P1, Q1. Sama yang ini 15,30, 6,05, kita urutkan datanya. Kan dari sini kan dia, perlakuan ini kita urutkan datanya dari yang terbesar rata-rata. Ini kan sudah pasti urutkan dia 15,30 sampai 6,05 itu dia urut terus, konsisten, tidak ada perubahan. Kita tulis saja P3, Q3 sampai P1, Q1 ini kita sesuaikan rata-ratanya pada setiap perlakuan sampai 6,05. Tahap pertama kita harus mencari nilai JND dan JND pada masing-masing P. P ini kan karena pelakuannya 9 berarti kita hitung dari 2 sampai 9. DB pelakuannya 2 sampai 9 per karat. Untuk kita bisa lihat dari tabel. Dari hasil tabel kita sudah dapatkan kalau JND 5% dan JND 1% pada masing-masing DB dengan galatnya itu didapat ini 3,261 sampai yang P-nya itu 9, 5,276. Selanjutnya kita hitung rumus SY itu didapat dari KT galat, kita bagi dengan 2, buka kurung sebelumnya tadi, tutup kurung, dipangkatkan dengan 0,5. Kita hitung akar. Didapat nilai SY-nya itu 0,0025. B ini kan kita gunakan untuk sebagai pembanding dari nilai selisih. Kita dapatkan dari setelah dapatkan SY, kita hitung ini BJND untuk 5% dan BJND untuk 1%. Pertama kita hitung yang ini dulu, BJND yang 5%. Rumusnya itu dari M18 yaitu ini. JND pada ini kan kita sesuaikan saja 5%, 5% JND-nya ini. Pada 2 ini kita sesuaikan barisnya. Kita kali dengan dolar, kita tulis M dolar 27 dari nilai SY. Kita kasih dolar itu supaya memudahkan saat mendrag. Kita drag saja ini bisa sampai didapat yang ini 0,009 pada yang P ke 9. Untuk BJND 1% kita hitung dengan rumus yang sama, tapi kita sesuaikan JND-nya, karena ini 1% kita sesuaikan dengan yang ini 1%. Berarti kan N18-nya itu 4,745 kan, kita kali dengan M27 yang ini SY, jangan lupa dikasih dolar untuk memudahkan pendrag. Kita tinggal drag saja ini sampai didapat yang ini 0,013. Kita langsung bisa hitung saja untuk yang ini, karena tadi kan sudah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil 15,30 sampai 6,05. Kita hitung selisih pada setiap perlakuan, dimana ini kan perlakuan rata-rata tertinggi itu P3 Q3 15,30 dan 12,99. Kita kurangi, kita yang ini 15,30 kita kurangi dengan 12,99. Kita kasih ini biar supaya rata-rata yang bagian sini itu yang pertama itu kita kurangi selisih dari P3 Q3 15,30. Kita kasih dolar M8 dikurangi M8 yaitu yang kedua, rata-rata kedua. Klik enter. Yang ini kita bisa lanjut. Tinggal di drag saja sampai yang sini dapat 9,26. Baris untuk yang ini sudah kan, kita lanjut yang kedua. Yang ini sama kayak tadi, tapi kita bandingnya yang itu
pelakuan yang kedua yaitu P3Q2 dikurangi P3Q1 sampai P1Q1. Kita hitung rumusnya itu ini M8 yang pelakuan kedua 12,99 dikurangi dengan pelakuan ketiga 12,45. Bagian yang pelakuan 2 itu kita kasih dolar supaya bisa di-drag nilai yang pelakuan kedua saat kita ingin kurangi dia nilainya tetap. Klik enter, didapat 0,54, kita tinggal drag saja sampai 6,94. Didapat hasilnya itu yang ini kan pelakuan kedua dikurangi pelakuan yang terakhir, yaitu 6,94. Untuk yang selanjutnya, selisih yang ketiga itu kita hitung dari pelakuan ketiga dikurangi pelakuan keempat sampai pelakuan terakhir. Ini kita tulis M9 dikurangi M10, rata-rata pelakuan ketiga kurangi keempat, pelakuan keempat, kita kasih pelakuan ketiga itu dolar, itu didapat hasilnya 1,77. Selanjutnya kita bisa lanjut ke di drag saja karena sudah dikasih dolar di tandanya. Sampai ini kita dapatkan M9, M15. Pelakuan ketiga dikurangi pelakuan P1Q1 yang terakhir. Didapat 6,40. Selanjutnya untuk menghitung selisih yang pelakuan keempat sampai dikurangi pelakuan kelima sampai ke bawah, kita hitung dengan rumus. Maaf, yang ini sudah ada. Yang ini sama saja, kita kasih perlakuan yang P2Q3 yang keempat dikurangi P2Q2. Kita kasih dolar yang awalnya untuk yang perlakuan keempat, untuk pengurangnya. Yang awal P2Q2 didapat 1,70, kita drag saja sampai bawah, didapat 4,63. Pelakuan 4 dikurangi yang terakhir. Selisih yang ini sama, untuk pembanding kita kurangi yang P2Q2 dikurangi yang bawahnya sampai yang terakhir, kita kasih dolar yang ini dikurangi ini M12, klik enter, bisa kita langsung drag saja, didapat sampai sini selisihnya itu 2,93, 8,98 kurangi 6,05. Selanjutnya untuk yang ini kita hitung dari yang perlakuan P2Q1 dikurangi P1Q3 sampai yang terakhir. Ini kita 8,20 dikurangi 8,13, yang bagian 8,20 ini kita kasih dolar untuk bisa di drag M13, didapat hasilnya 0,07. Kita drag saja sampai sini, didapat 2,15 pada perlakuan terakhir selisihnya. Untuk yang ini kita hitung dari yang P1Q3 perlakuannya itu yaitu rata-rata 8,13, kita kurangi dengan 7,69. Kita blok yang ini 8,13, kita kurangi dengan ini untuk memudahkan di drag, didapat 0,044 sama ini yang terakhir 8,13 dikurangi 6,05 sama dengan 2,08. Dan untuk menghitung selisih terakhir kita kurangi saja yang ini 7,69 dikurangi 6,05, didapat hasilnya 1,65. Untuk menentukan, sebelum menentukan notasi, kita harus membuat rumus yang ini pada setiap hasil selisih antara rata-rata satu dengan rata-rata yang kedua, dan seterusnya sampai yang terakhir. Kita pakai rumus yang ini. If kita masukkan if N8 itu adalah ini 2,32 yang sesuai dengan yang selisih pada pelakuan barisnya, kurang dari P18 itu adalah ini pembanding yang 5% pada yang kedua ini kan. Kedua kita sesuaikan, kita kasih dolar, itu maka dia itu pasti NS. Selanjutnya kita pakai rumus if N8 yaitu tadi pelakuan yang P3Q2 selisihnya itu 2,32 kurang dari R18 yaitu ini
BCND 1%, pembandingnya 1%, 0,012, maka dia bintangnya 1. Kalau lebih dari N8-nya itu lebih besar dari R18 untuk membanding 1%, dia otomatis akan bintang 2. Kita klik enter. Kita bisa drag saja sampai yang ini. Didapat hasilnya semua berbeda nyata satu sama lain pada setiap perlakuan karena bintang 2. Yang ini sama saja rumusnya, tapi kita gunakan pembanding yang ini untuk mengurutkan sampai yang sini. Kita blok yang ini P9 itu kan yang perlakuan ini selisihnya 0,54 kurang dari yang pembandingnya 5% yang pertama, maka dia NS. Terus kita buat rumus baru if nilai yang selisih P3Q1 ini kurang dari pembanding yang pertama 0,012 dari P2 ini 1%, maka dia bintangnya 1. Ini kita kalau lebih dari otomatis kan dia bintang 2. Kita bisa drag karena sudah dikasih dolar. Kita drag didapat 694. Pembanding yang ini. Ini juga sama rumusnya. Kita sesuaikan saja. Bisa dilihat teman-teman. Sampai yang ini sama. Pembanding yang P7 pada setiap pembanding 5% dan 1%. Karena sudah dikasih dolar, kita bisa tinggal drag pada setiap selisih. Nah, sampai yang terakhir ini kita hitung dari yang rumus yang ini, pembandingnya, itu didapatkan kalau dia bintang 2. Karena seluruh hasil selisihnya itu berbeda nyata satu sama lain dengan ditandai bintang 2. Karena nilai selisihnya itu lebih besar dari pembanding 5% dan 1%. Karena bintang 2 semua sampai sini, otomatis notasinya itu pasti berubah angka dari setiap perlakuan. Maka notasi yang pertama itu dari P3Q3 tulis A, karena bintang 2 semua, kita langsung saja beda huruf B, C, D, E, F, G, H, I. Perlakuan terakhir P1Q1 dengan notasi I. Dapat kalau notasi dari interaksi itu berbeda nyata satu sama lain dari setiap perlakuannya. Sehingga notasinya berbeda huruf A sampai I hurufnya. Selanjutnya untuk uji lanjut dan can ini kita bisa lakukan dengan pada masing-masing faktor. Karena faktornya 2 kita cari satu-satu. Faktor pertama itu kan ada faktor P, yaitu faktor pertama ukuran partikel. Kita tulis saja tabelnya ini. Untuk selisih perlakuan itu kan ada 3, yang P1, P2, dan P3 sama rata-rata dari yang ini. P1 tabel 2 arah kita lihat rata-rata
Tinggal kita urutkan saja dari yang terbesar terkecil angkanya. Kita hitung nilai JND 5% dan 1%. Karena ada 3 perlakuan, maka ini ada 2 pembanding. 2 dan 3, kita lihat pada tabel data, kalau nilai JND 5% untuk DB dengan Galat 2 itu 3,261, sampai yang ini didapat 4,939. Kita selanjutnya akan menghitung rumus SY. Kita hitung dengan rumus dalam kurung KT Galat dibagi dengan 6, yaitu tadi jumlah perlakuan dikali kelompok. 3 kali 2 dipangkatkan dengan 0,5. Kita cari akar, didapatkan ini 0,00144338. Selanjutnya kita hitung untuk nilai pembanding pada setiap taraf 5% dan 1%. Rumusnya itu nilai JND pada setiap P kita kali dengan SY. Klik enter, didapat ini nilai pembanding untuk 5% pada P2 itu adalah 0,004 sekian. Kita sama saja rumusnya ini. Untuk yang JN 5% P3 dikali ini sama, kita sesuaikan saja JND-nya ini untuk pengalinya. 4,745 dikali ini 0,00144 didapat. Bisa dilihat selanjutnya sama. Kita selanjutnya akan menghitung untuk faktor P dari Oji-Lanjar-Duncan. Kita kan sudah masukkan rata-ratanya dari yang terbesar ke terkecil. Kita mulai dari sini, didapat 4,30 kita dapatkan dari selisih perlakuan yang tertinggi dikurangi perlakuan tertinggi kedua, yaitu yang ini. Kita kasih dolar untuk yang paling tertinggi, 13,58 dikurangi dengan ini, nilai selisihnya itu didapat 4,30. Dan ini kita bisa drag saja, didapat 6,29 untuk selisih pertama dikurangi selisih ketiga perlakuannya. P3 dikurangi P1. Klik enter. Ini kita bisa langsung kurangi saja, karena ini cuma 3 perlakuan, relatif mudah. Ini kita kurangi rata-rata dari perlakuan P2 dan P1. 9,28 kurang ini sama dengan 2,00. Selanjutnya kita hitung untuk perlakuan faktor P ini apakah berpengaruh atau tidak. Kita rumusnya ini, rumus if kita gunakan, if N32 itu ini 4,30, nilai selisihnya dikurangi dan lebih kurang dari pembanding yang 5% pada yang P2 pembanding pertama, maka dia NS. Selanjutnya kita gunakan rumus baru if N32 untuk yang ini 4,30 kurang dari, kita kasih tanda dolar ya untuk bisa tidak, kurang dari yang ini pembanding 1% pada perlakuan yang pertama, pembanding pertama, maka dia bintang 1. Kalau lebih dari, otomatis dia bintang 2. Kita kasih rumusnya begini. Didapat dia bintang 2. Kita drag saja sama yang ini. Dapat untuk pembanding kedua bedanya. Karena drag lebih cepat. Dapat bintang 2. Untuk ini kita gunakan rumus yang tadi sama, tapi kita gunakan yang pembanding pertama. P33 dikurangi yang, karena jika if ini kan P33 kurang dari yang ini 0,04, maka dia NS. Terus kita gunakan rumus kedua, if yang ini kurang dari yang pembanding yang 1% pertama, maka dia bintangnya 1. Kalau lebih dari, otomatis bintangnya 2. Klik enter, dia bintang 2. Karena faktor P ini didapat dia bintang 2 pada setiap perlakuan, maka untuk penotasiannya dia pasti berbeda huruf. Dari perlakuan P3 A sampai yang ini C. Perlakuan P3 A, P2 B, P1 C. Dapat diketahui kalau
faktor P atau ukuran partikel itu berbeda nyata satu sama lain juga pada masing-masing perlakuan. P3 berbeda nyata dengan perlakuan P2 dan P1, sehingga dinotasikan dengan A, B, C. Faktor yang kedua yang terakhir itu ada faktor Q, yaitu faktor lama ekstraksi, di mana kita hitung dulu ini, kita urutkan data dulu dari perlakuan dan rata-rata yang terbesar dan hingga yang terkecil. Kita lihat didapatkan dari sini. Rata-rata yang ini 8,90 sampai yang 11,37. Kita urutkan dari yang terbesar, ini 8,90. Pertama kita hitung untuk JND, kita cari juga di tabel, karena ini didapat ini sampai pembanding untuk nilai JND 1% pada yang P3 ini 4,939. Selanjutnya kita hitung rumus SY itu sama tadi kayak tadi. Rumusnya adalah KT galat dibagi 6, tadi kan jumlah perlakuannya ada 3 perlakuan P. Dikali jumlah kelompok ada 2, 3 kali 2 dibagi 6 kan, dipangkatkan dengan 0,5. Kita cari akar. Didapatkan nilai SY pada faktor Q itu 0,00144338. Selanjutnya untuk nilai P, kita cari untuk pembanding 5% dan 1%. Rumusnya sama, berarti kan pembanding yang ini JND 5% dikali dengan SY. Ini sama, kita bisa drag. Nggak usah di drag ya, kita manual saja. Hasilnya sama otomatis, sama yang ini. Kita hitung dulu, yang pertama, langkah pertama kita hitung nilai selisih yang ini. Kita pakai dolar, rata-rata tertinggi 11,37, kita kurangi dengan rata-rata Q2 yang kedua ini. 9,88, didapatkan 1,48. Kita kasih dolar untuk pengurang yang pertama, tertinggi. Kita drag sampai ini, didapat perlakuan pertama dikurangi perlakuan ketiga yang terakhir, didapat selisihnya 2,47. Selanjutnya yang ini kita kurangi saja karena sisa ini saja. Q2 kurangi Q1, 9,88 dikurangi 8,90, didapat hasilnya itu 0,99. Untuk mengetahui penotasian kita gunakan bintang. Rumusnya itu untuk mencari berbeda nyata satu sama lain antara faktor Q ini atau tidak. Rumusnya itu if yang selisih dari perlakuannya ini lebih kurang dari pembandingan 5% yang pertama untuk P2, karena kalau kurang dari dia makanya NS. Kalau if, selanjutnya rumus kedua if N44, yaitu yang ini selisih kedua kurang dari pembanding yang pertama 1% ini, maka dia bintangnya 2. Kalau bintang 2, maaf, kalau bintang 1, kalau kurang dari, kalau lebih dari, otomatis dia bintang 2. Klik enter. Kita bisa langsung drag saja. Untuk yang ini sama rumusnya kayak tadi. Bisa dilihat saja. Diperoleh kalau faktor Q ini juga bintang 2 semua. Maka bisa kita notasikan dengan huruf yang berbeda, yaitu A, B, C. Pada setiap perlakuan, hal ini menunjukkan kalau faktor Q itu berbeda nyata satu sama lain. Pada setiap perlakuannya, berarti kan Q3 itu berbeda nyata antara Q2, sama Q2 dan Q1, begitu. Jadi untuk menentukan kombinasi yang terbaik itu, kita bisa, karena kita carikan kadar sulfat dari ekstrak alga coklat, kita otomatis kita lihat, karena berbeda nyata satu sama lain, kita tinggal cari yang tertinggi saja, karena kadar sulfat itu kita cari kandungan yang tertinggi untuk rata-rata. Dapat kita ketahui kalau perlakuan yang terbaik itu yaitu kombinasi yang ini, P3Q3, yaitu P3 ukuran partikel 80 mes, yaitu, dan Q3 itu lama ekstraksi 5 jam. Diperoleh
kadar sulfat tertinggi yaitu ini, sebesar 15,30 mg per liter. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat membantu kalian. Terima kasih semua, selamat siang.